Kita beri aplaus, kita tepuk tangan bersama doa dalam lagu Himne 75 tahun Biara Karmel Kakaskasen atas nama panitia dan seluruh kita yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Anda adik-adik semua musika sakra adolescensia yang sudah membawakan himne 75 tahun. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut dengan acara. Dengan hormat kami mengundang Pater Dr. Albertus Sujoko MSc dari Seminari Pineleng beserta Pater Arianus Markus Adam OCD untuk dapat mengambil tempat di depan. Kita akan mulaikan acara di siang hari ini. Sekali lagi kita tepuk tangan bersama. Dan selanjutnya acara sepenuhnya kami serahkan kepada seksi seminar. Sekian dan terima kasih. Baik, yang saya hormati pemateri kita Pater Dr. Albertus Sujoko MSc, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari undangan yang berkenan hadir untuk seminar akbar ini. Sebelum kita mulai, apakah tidak lebih baik kalau kita penuhi dulu kursi yang kosong di depan ini? Para pastor yang masih ada di luar diundang untuk dapat memasuki tempat ini di dalam kapel. Mari supaya sekali lagi Bapak Ibu yang masih ada di luar untuk dapat masuk ke dalam. Masih banyak tempat, tolong dipenuhi dari bahagian depan. Atas kesediaan Bapak Ibu disampaikan limpah terima kasih. Penuh semua, dari dapat penuh semua, rapi. Nah, supaya orang yang foto juga jangan sengsara untuk ya mesti belok kiri kanan supaya ada orangnya. Nah, pastikan sahabat Karmel OCDS atur semuanya. Masih ada yang bolong-bolong di tengah seperti gigi, jangan, tolong pastikan rapi semua ya. Pastikan penuh betul, rapi. Di dunia ini Bapak Ibu ada dua institusi yang terkenal rapi, yaitu militer dan gereja Katolik. Semuanya rapi tersusun. Jadi kalau ada yang bolong-bolong itu Bapak Ibu menghina institusi kita. Nah, jadi tolong buat yang baik. Saya lihat masih ada bolong di tengah itu. Antara dua Bapak Ibu yang bangun atau saya datang dan menggendong Bapak Ibu untuk ya duduk di tempat yang seyogyanya. Sahabat Karmel OCDS tolong atur ya, pastikan rapi. Yang dari luar tolong masuk. Yang dari luar, mari masuklah ke rumah Bapak kita ini. Rumah Tuhan ya. Tapi karena ini rumah Tuhan, jangan kunyah-kunyah, jangan. HP juga kasih mati dulu, jangan Pak. Ini saya omong pakai sampai bisik-bisik. Dilarang keras untuk makan minum di dalam, permen jangan. Bahkan anak-anak juga tolong ajar mereka disiplin, pengekangan diri. Pastikan semua duduk rapi, juga sebagai wujud penghormatan kita kepada pemateri kita yang kita sudah undang, beliau sudah luangkan waktu ini, kita duduk yang baik, seni supaya dia juga senang bawa seminar, begitu toh. Nah itu sudah angguk itu berarti benar ini. Ya kelihatan sudah
siap nampaknya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dalam Tuhan, selamat siang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka perayaan 75 tahun biara ini, kita akan mengadakan 3 kali seminar. Ini yang pertama, yang kedua pada bulan Agustus nanti, yang ketiga pada bulan Januari tahun depan. Nah, jadi ini yang pertama nih. Dan karena ini yang pertama, maka kita akan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya pertama, pemula, pembuka. Nah, dalam hal ini kita akan masuk dalam pertanyaan besar, kapan biara ini mulai? Apakah tiba-tiba muncul dari dalam tanah atau turun dari langit? Kita tidak tahu. Pemateri yang akan jelaskan kepada kita, dan untuk memperjelas perspektif kita, pemateri juga akan menjelaskan kapan kekatolikan muncul di tanah Minahasa, bumi Nyur Melamba ini. Bahkan lebih luas lagi, kapan kekatolikan muncul di tanah air Nusantara ini. Semuanya itu akan dijelaskan oleh pemateri kita. Namun sebelum beliau mempresentasikan materinya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri kita yang duduk di samping saya ini. Nama beliau Bapak Ibu pasti sudah kenal, tapi jangan sampai ada yang masuk di YouTube segala macam kan belum kenal toh, jadi saya perlu perkenalkan diri. Dengar baik-baik ya. Lengkapnya adalah Pater Dr. Albertus Sujoko, MSc, Sarjana Filsafat, Lisensiat Teologi. Nah itu. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 10 Februari tahun 1960. Lulus Sarjana Filsafat dan Teologi di STF Seminari Pineleng tahun 1998 dan ditabiskan imam tahun 1990 di Pekalongan, Jawa Tengah. Tahun 1993 lulus S2 di bidang teologi moral dari Accademia Alfonsiana Universitas Lateran, Roma. Tahun 2000 menyelesaikan studi S3 di bidang teologi moral di universitas yang sama di Lateran di Roma. Selanjutnya tahun 2003 sampai dengan 2011 menjadi ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari, dan pada masa itu berhasil dibangun gedung kampus baru STF Seminari Pineleng. Sejak tahun 2008 menerbitkan beberapa buku berikut ini. Pertama, Beriman sebagai Orang Modern tahun 2008. Kemudian Belajar Menjadi Manusia 2008. Saya baca buku itu. Belajar Jadi Manusia. Nah, ini bagus ini buku ini. Tolong ya dibeli itu. Ketiga, Praktek Sakramen Pertobatan dalam Gereja Katolik 2008. Sudah tahu mengaku. Sudah. Mereka sudah laksanakan, Pastor. Mungkin belum baca, tapi sudah buat. Nah, tapi baca lagi supaya lebih jelas. Yang keempat, Identitas Yesus dan Misteri Manusia tahun 2009. Teologi Keluarga 2011. Militansi dan Toleransi. Nah, ini bagus ini. Tahun 2012. Sebelum baca. Kan saya harus beli ini bagus ini, judul saja sangat meyakinkan. Yang ketujuh, Saya Percaya Supaya Mengerti. Nah, ini bagus ini 2015. Kabar dari Desa 2015. Gembala di Tengah Umat 2015. Cerita Iman Katolik di Keuskupan Manado 2018. 100 tahun MSc di Keuskupan Manado 2020, karya MSc di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan 2022. Selanjutnya sejak tahun 2012 sampai sekarang menjadi dosen senior yang mengajar mata kuliah tentang iman,
pengharapan dan cinta kasih di program imamat dan beberapa mata kuliah teologi moral di program sarjana S1 di STF Seminari Pineleng. Pernah menjadi imam direktur para bruder BTD tahun 2013 sampai 2018 dan pastor paroki Santo Franciscus Xaverius Pineleng tahun 1994 sampai 1998. Ini hanya sebagian kecil saja dari karyanya selama bertahun-tahun menjadi pastor, apalagi dalam keseluruhan hidupnya. Tapi sekarang dia datang di hadapan kita untuk menjelaskan, mempresentasikan kapan biara ini atau sejarah tentang biara ini, sejarah kekatolikan di Minahasa dan sejarah kekatolikan di tanah air Indonesia ini. Mari kita sambut saudara kita Pastor Dr. Sujoko dengan tepuk tangan meriah. Beliau mau presentasi dengan berdiri di depan. Oh, sudah ada situ kota. Nah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang mulia ini, pencanangan 100 tahun jubileum 75 tahun jubileum Biara Karmel. Saya sapa lebih dulu yang mulia Bapak Uskup, yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, para pastor, para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan khususnya para suster Karmel OCD Kakaskasen yang terkasih. Saya diminta untuk ceramah tentang mungkin secara jelas bisa dalam bentuk pertanyaan, mengapa Gereja Katolik bisa ada di Indonesia? Mengapa Gereja Katolik bisa ada di Sulawesi Utara atau Sulawesi ini? Dan mengapa ada Biara Karmel di Kakaskasen? Atau lebih personal lagi, kenapa saya bisa jadi Katolik? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana riwayatnya? Karena tidak mudah iman Katolik masuk di Indonesia ini, dan itu yang saya mau cerita. Karena dengan mempelajari sejarah bagaimana iman Katolik masuk di Indonesia, kita menjadi sadar atau kagum bagaimana Tuhan Yesus mau menjangkau kita. Bagaimana Allah Bapa mau membuat kita semua mengenal Yesus. Nah, itu yang saya mau cerita. Pertama, abad ke-7 atau tahun 600. Nah, ini ya, ingat-ingat, kalau saya sebut tahun atau sebut nama, tolong diingat-ingat, dan kalau Suster Karmel yang mengingat, itu dibawa dalam doa, dan itu pastilah menjadi momen suci yang luar biasa. Nah, pertama, bahwa pada tahun 600-an, ini sudah mulai ya, kalau ini saya harus baca karena ini informasi sejarah. Komunitas Kristiani di Indonesia pada abad ke-7, ya. Sekitar abad ke-7, agama Kristen atau agama Katolik sudah ada di daerah Barus, Sumatera Utara. Tetapi kemudian tidak kedengaran perkembangannya. Dari sumber dari penelitian Islam, Bait Al-Hikmah Institute memberikan laporan begini. Sekelompok penyebar agama Kristen sekte Nestorian dari Konstantinopel, pusat kerajaan Bizantium Timur, menjejakkan kakinya di Barus. Kelompok itu diperkirakan datang sekitar tahun 600-an. Di desa Pancuran atau Fansur, Barus. Nah,
Dalam catatan kaki ada informasi dari Pastor Baker SY. Dengan menyelidiki berita dari Abu Sahih Al-Armini mengenai umat Kristiani di Pansur, kita sampai pada kesimpulan bahwa di kota Barus yang dahulu disebut Pansur, yang sekarang terletak di daerah Keuskupan Sibolga, Sumatera Barat, adalah tempat kediaman umat Kristiani tertua di Indonesia. Umat itu sudah terbukti hidup di sana pada pertengahan abad ke-7. Jumlah mereka besar karena diberitakan adanya banyak gereja. Dalam bahasa Arabnya idabia. Mereka oleh orang luar disangka termasuk Nestorian, tetapi sangkaan itu diteliti secara lebih mendalam, patutlah disangkal karena mereka ternyata mengikuti ajaran gereja umum yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu kesimpulan Pastor Baker SY dalam buku Sejarah Gereja Indonesia, terbit tahun 74. Itu pertama ya. Jadi sudah sejak tahun 600-an, dan persisnya ini ada ahli sejarah dari Medan yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 645 persisnya. Oke, itu pertama. Tapi kemudian ya tidak dilanjutkan lagi oleh misi atau apa. Seandainya itu berlanjut, barangkali seluruh pulau Sumatera atau bagaimana bisa jadi Katolik sejak saat itu. Baik, tapi kemudian hilang lenyap. Percobaan kedua. Percobaan kedua tahun 1500-an, dan ini terkenal karena Franciscus Xaverius SY itu ya. Tapi sebelum dia ada lebih dulu Pastor Projo. Pastor Projo dari Portugis. Tahun 1534 ada nama Pastor Simon Vaz PR. Itu di Ternate. Dia menjadi martir pertama. Itu berarti 10 tahun sebelum Franciscus Xaverius ke Ambon. Nah, jadi ingat nama Pastor Simon Vaz PR, Pastor Projo dari Portugis, itu sudah berada di Halmahera dan menjadi martir di sana. Lebih lengkap baca di teksnya. Selanjutnya Franciscus Xaverius yang terkenal itu tahun 1546. Nah, jadi kira-kira 10 tahun kemudian ya, 12 tahun kemudian. Itu para Yesuit, dan di Maluku itu menurut datanya ini dari Karel Steenbrink, orang Belanda, sejarawan, Franciscus Xaverius membaptis orang sampai 150.000 waktu itu. 150.000 itu sebesar satu keuskupan itu. Keuskupan kita ini jumlahnya 150.000 kira-kira, atau malah ya, Monsinyur lebih tahu. Itu ya, itu yang kedua. Dan kemudian jejak dari Franciscus itu lenyap karena Portugis dikalahkan oleh Belanda. VOC tahun 602, VOC Belanda menguasai Maluku dan Indonesia, sehingga misi Franciscus Xaverius tidak bisa diteruskan, atau malah berhenti, atau malah kemudian dilarang masuk. Gereja Katolik dilarang masuk karena sudah ada gereja Protestan. Itu intinya ya. Jadi tahun 1546 tidak bisa berlanjut. Nah, sekarang percobaan ketiga tahun 1808. Tapi sebelum masuk ke situ ternyata ada tambahan informasi dari OCD malah. Mana? Buku sejarah OCD itu. Nah, ini. Ya, saya baca dulu ini keterangan yang bagus. 1638. Saya tambahkan di sini tidak. Ini di OCD ada 1638 yang kita selalu peringati Dionysius dan Redemptus. Nah, ini saya baca dari sini, saya sangat senang menemukan di
buku sejarah 50 tahun Biara Karmel di sini ada bukunya, ya. Jadi di sini diberi nama Karmel OCD di Indonesia berawal di Aceh, Sumatera. Peristiwa terjadi pada 1638 dengan kedatangan armada dagang Portugis, dan di situ ikut 2 orang, Pater Dionysius dan Bruder Redemptus. Nah, namanya Redemptus A Cruce dan Dionysius A Nivitate. Jadi rupanya diberi nama Dionysius dari kelahiran Yesus dan Redemptus dari salib Yesus. Itu namanya. Itu yang ketiga ini sebenarnya. Jadi tahun 600, tahun 1536 dan ini 1600. Bayangkan Tuhan berusaha itu, ya. Dan mereka menjadi martir. Ini perlu ditambahkan dalam teks saya ini karena saya kemudian menemukan sejarah dari Dionysius dan Redemptus di buku Karmel ini. Ini cerita tentang Karmel masuk di Indonesia pada waktu itu. Tapi ini menjadi bagian dari juga sejarah Katolik berusaha ke Indonesia. Nah, baru yang terakhir inilah yang sampai sekarang berlanjut. Nah, ini saya pernah menulis di online itu, iman Katolik masuk Indonesia dengan susah payah. Intermezzo dulu, burung terbang dengan apa? Dengan sayap. Kalau gajah terbang dengan apa? Dengan susah payah. Itu pun tidak berhasil ya. Susah payah. Ini, ada momen celah sempit di mana gereja Katolik bisa masuk, dan itu kita perlu syukuri ya. Karena sejak tahun 1600 VOC kan Belanda sudah menguasai Indonesia dan semua sudah ada Kristen dibilang gitu, jadi nggak perlu lagi ditambah Kristen yang lainnya. Itu kebijaksanaan dari VOC. Tapi ada latar belakang Revolusi Prancis tahun 1789, gampang dihafal, 1789 Revolusi Prancis yang menekankan kesamaan. Lalu juga politik etik di Belanda. Jadi di Volksraad itu di DPR Belanda bilang kita harus menekankan politik etika, tidak boleh ada diskriminasi. Kalau Protestan boleh di Indonesia, ini ya Belanda, Katolik juga mesti boleh, tidak boleh dilarang-larang. Nah, jadi ada gerakan-gerakan itu. Pas kebetulan tanggal 5 Juni 1806 Raja Belanda adalah orang Katolik. Kenapa Raja Belanda orang Katolik? Karena Belanda dijajah Prancis. Dan Raja Prancis ini Louis Napoleon Bonaparte namanya, yang dalam bahasa Belanda namanya Lodewijk. Ya, bahasa Belanda Raja Lodewijk. Ini banyak nama Lodewijk di Manado ini. Om Lodewijk pasti ada di ruangan ini ada. Nah, atau kamu kenal Lodewijk. Nah, raja itu memerintah hanya 6 tahun saja mungkin di Belanda itu, tetapi dia kemudian memerintahkan atau mengatakan kepada Paus di Roma, Paus boleh mengirim pastor ke Hindia Belanda atau ke Indonesia. Nah, itu yang kemudian saya jelaskan di situ. Maka datanglah 2 orang. Saya baca ini dari Romo Kuris SY. Sejarah gereja Indonesia ini mulai pada tanggal 8 Mei 1807. Gereja Katolik Roma dengan persetujuan Raja Louis Napoleon atau Lodewijk mendirikan Prefektur Apostolik Batavia, dan prefek pertama ini suster tolong diingat namanya ya, Pastor Jacobus Nelson. Jacobus Nelson adalah uskup pertama Jakarta, ya. Namanya Jacobus Nelson, datang berdua bersama dengan Lambertus Prinsen. Nah, Jacobus umur 55 tahun, sudah agak tua, dan Lambertus Prinsen umur 29, masih sangat muda. 2 orang ini Romo Pastor Projo Belanda, dan memang waktu itu diputuskan begitu, yang boleh datang adalah Pastor Projo Belanda,
dan itu menjadi pastor dari pemerintah Belanda yang dibiayai oleh pemerintah Belanda untuk melayani umat Katolik di Indonesia. Ya secara praktis di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Itu saja. Belum boleh berkarya misi. Itu berlangsung selama kira-kira 50 tahun. Ya. Selama 50 tahun itu ada 30 pastor projo Belanda yang dikirim ke Indonesia. Lalu kemudian datanglah Yesuit. Tahun 1859 datanglah 2 orang Yesuit. Ya. Tapi sebelum itu saya mau sebut bahwa sebelum para pastor projo Belanda itu datang di Batavia, lebih dulu datang gubernur jenderal di Batavia, di Jakarta, juga ada orang Katolik, Herman Joseph Daendels. Nama itu ya kita kenal. Itu orang Prancis ternyata. Ya, Herman Joseph Daendels, orang dari kota Lille, Prancis. Ya. Pastor Herman Pongantung pernah datang ke sini, dia di Prancis lama dan dia bilang kepada saya begitu. Dia orang Prancis tanya sama Herman, kamu tahu itu Herman Daendels itu orang Prancis bukan orang Belanda. Oke, ya baik. Nah, jadi gubernurnya Katolik dan pastor juga bisa datang, lalu bisa mulailah karya itu ya, 1808 sampai sekarang, 215 tahun. Jadi gereja Katolik yang berkesinambungan hubungan sampai sekarang 215 tahun itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya terputus jadi nggak bisa dilanjutkan. Nah, lalu Yesuit ya. Yesuit yang datang pertama itu namanya mana dia? Di halaman 6. Pastor Paling dengan Van der Elsen, mana dia? Oke. Itu bisa baca sendiri ceritanya. Ada dokter di Belanda namanya dokter di Jakarta namanya Dokter Asmus. Dia melihat ada 2 pastor. Oh, itu yang tadi, Nelson. Nah, oke, halaman 7 ketik. Nah, pastor Yesuit pertama yang datang adalah Pastor Van der Elsen dan Pastor Baptis Paling, halaman 7. Nah, yang saya mau bilang adalah tahun 1859 ya, mereka datang. Lalu 9 tahun kemudian, tahun 1868, Pastor Jan de Vries datang ke Manado. Itu nyambungnya di situ ya. Jadi hanya 9 tahun kemudian setelah Pastor Yesuit ya, menggantikan Pastor Projo, Van der Elsen dan Pastor Paling, itu datang tahun 1859. 9 tahun kemudian Pastor Jan de Vries sudah datang di Minahasa. Dan sejak itulah Keuskupan Manado dimulai. Jadi kalau cerita Keuskupan Manado maka mulai Pastor Jan de Vries itu tahun 1868. Yang pada tahun 2018 lalu dibuat perayaan 150 tahun jubileum Gereja Katolik di Keuskupan Manado. Waktu Monsignor Roli baru 1 tahun jadi uskup. Ingat itu acara ramai sekali. Itu ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan sejarah itu yang dengan susah payah, dengan sedikit-sedikit sekarang kita menjadi seperti ini. Ya. Menjadi Keuskupan Manado dengan banyak paroki, banyak stasi, banyak umat, luar biasa. Ini kita patut mensyukurinya kepada Tuhan. Dan setelah sampai di Manado, maka MSC di Manado, saya akan tidak cerita banyak, tapi saya mau cerita satu orang saja, yaitu Monsignor Verhoeven. Anda tahu Uskup Manado sudah ada berapa orang? 6 ya. Yang pertama namanya Monsignor Vester, Gerard Vester. Dia hanya 3 tahun saja, tahun 20 sampai 23, lalu pindah ke Australia. Digantikan Monsignor Walter Panis.
ya, sampai tahun 46 atau 47 digantikan Nicolaus Verhoeven sampai 69, digantikan Uskup Mors sampai tahun 90 Uskup Yosef Suwatan, dan sampai tahun 2017 Monsinyur Benedictus Rolly-Untu menjadi uskup. 6. Yang menarik adalah orang dari Ambon bertanya, pastor dari Ambon, tidak ada uskup Belanda itu yang makamnya di Kakaskasen ya? Oh, tidak ada. Semua pulang ke Belanda. Pester memang di Australia, tapi Panis, Verhoeven, Mors semua dimakamkannya di Belanda. Lain dengan Ambon katanya. Monsignor Ars yang ditembak di Kei, ya tentu dimakamkan di Ambon. Monsignor Grand juga dimakamkan di Ambon. Monsignor Tetol, Monsignor Andreas Sol juga dimakamkan di Ambon. Andreas Sol meninggal dalam usia 100 tahun lebih. Oke, kembali ke Manado ini karena saya mau masuk kepada kenapa ada Suster Karmel di sini. Sudah akan 75 tahun depan. Dan para suster di sini ya dengan setia berdoa menjadi pusat doa. Ini memang betul-betul kita syukuri. Karena kalau tidak ada yang berpikir waktu itu, mungkin tidak pernah ada Suster Karmel di sini. Bagaimana ceritanya? Bagaimana riwayatnya? Itu yang perlu kita syukuri dan kita kenangkan sekarang. Ya. Jadi MSc tadi saya tidak akan cerita banyak karena itu menjadi pengantar dari seorang MSc yang namanya Nicolaus Verhoeven. Ya. Nah, Uskup Verhoeven ini saya baca saja dari teksnya itu tahun 1945 ini setelah perang Jepang. Para pastor Belanda, Uskup Panis dipenjarakan semua di penjara Manado, di mana di Telling katanya, saya tidak tahu. Tapi kemudian setelah selesai perang itu, Monsinyur Panis sudah sakit-sakitan, sudah kelelahan dan pulang ke Belanda dan minta penggantinya. Maka pada tahun 47 digantikan oleh Monsinyur Nicolaus Verhoeven, diangkat di Roma 13 Maret 47 sebagai Vicaris Apostolik Manado. Jadi waktu itu namanya masih Vicaris Apostolik, artinya wakil paus ya. Vicaris itu wakil. Wakil paus yang memimpin gereja lokal. Di sebelumnya lagi namanya Perfektor Apostolik. Jadi di awal Monsignor Vesters itu, dia seorang imam biasa, belum tabisan uskup, tapi bergelar Monsignor karena dia memimpin Perfektur Apostolik. Nah sesudahnya Monsignor Panis sudah Vicaris Apostolik, Monsignor Verhoeven juga Vicaris Apostolik dan ditabiskan uskup di Belanda, di Austerwijk. Lalu 15 Mei 47 tiba di Manado. 15 Mei ditabiskan di Belanda dan 26 Desember 47 setelah hari Natal ini ya, Natal kedua, tiba di Manado. Monsignor Verhoeven sudah sebagai uskup bersama sekretarisnya Pastor Dr. Theodorus Mors MSc. Ya. Dan Monsignor Verhoeven ini kemudian menjadi uskup itu bersamaan dengan pada tanggal 3 Januari 61 Paus Yohanes 23 di Roma mendirikan hierarki Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah dianggap matang untuk menjadi keuskupan semua. Jadi yang memimpin keuskupan tidak lagi namanya Vicaris Apostolik tapi namanya uskup. Uskup penuh. Nah kalau sudah disebut uskup penuh, itu kedudukannya sama dengan Paus di Roma. Ya, Paus di Roma juga uskup mengganti Petrus. Dan uskup di keuskupan itu adalah uskup penuh pengganti para rasul. Kenapa begitu? Karena rupanya memang Yohanes 23 itu sudah merencanakan Konsili Vatikan kedua tahun 62 sehingga semua
Vikaris Apostolik di Indonesia ini, karena yang nggak tahu kalau Batavia juga sudah keuskupan, mungkin belum ada. Semua masih Vikaris Apostolik, dan pada 3 Januari 61 menjadi keuskupan, kepalanya menjadi uskup, dan tahun berikutnya pergi ke Roma untuk mengikuti Vatikan kedua. Menurut ceritanya, Monsignor Verhoeven ikut Konsili Vatikan kedua didampingi oleh penasihat teolog namanya Peritus. Orang masih muda, pastor, belum datang ke sini. Dalam perjalanan ke sini namanya Jan van Passen. Tuh, mendampingi Monsignor Verhoeven. Nah, Monsignor Verhoeven ini rupanya yang kemudian berpikir supaya di tempat di vikariatnya ini, karena masih tahun 49 ya, dia ada Suster Karmel. Nah, sekarang saya mau cerita yang terakhir ini, bagaimana Suster Karmel sampai ada di Kakaskasen ini. Ada 3 pertanyaan, mengapa mereka datang ke Manado, dan mengapa mereka memilih Kakaskasen, dan bagaimana permulaan sejarah dari Suster Karmel itu. Nih, bagian intinya ya, tadi pendahuluan yang panjang. Mengapa para Suster Karmel OCD dari Santa Teresa Avila ini sampai datang ke Manado? Nah, ini ceritanya. Saya ambil dari kronik Biara Karmel ini yang ditulis oleh Suster Stefani Ngala. Mana beliau? Suster Stefani Ngala. Dia yang nulis kronik, saya minta kroniknya dan saya foto supaya saya tahu sejarah permulaannya bagaimana. Nah, dan ini ceritanya. Sudah sejak beberapa waktu ada rencana di Biara Karmel Saint Peter di Maastricht, Belanda. Jadi ini cerita di Maastricht ya. Sudah beberapa waktu ada rencana untuk mendirikan Karmel baru di Belanda. Kenapa? Nah, rupa-rupanya itulah kehendak Tuhan, sudah ditentukan di kota mana Karmel baru itu akan didirikan. Kenapa perlu baru? Karena anggotanya sudah lebih dari 21. Nah, kalau batas 21, maka harus buat yang baru. Ini belum pernah 21 ya, tapi kalau menjadi 40, maka harus buat yang baru, entah di tempat mana lagi. Tadi yang nyanyi itu nona-nona cantik itu saya bilang sama Pastor Adam, kalau yang nyanyi itu langsung pindah ke sini, penuh biara ini. Yang nyanyi 75 tahun itu kan banyak nona-nona tadi. Orang tadi sudah berdoa semoga Roh Kudus datang dan mereka semua masuk di sini, maka jumlahnya menjadi lebih dari yang diperlukan. Nah, suster bisa baca sendiri, ini Bapak Us Nenggolan. Nah, suster bisa baca secara lengkap ya. Nah, lalu di Belanda sana, ini ceritanya di Belanda, dicari tempat yang baru. Wali kotanya sangat setuju dengan rencana itu. Komunitas sudah menerima lebih banyak anggota daripada yang biasa, yang diizinkan. Ya. Namun rencana itu gagal karena tidak berhasil mendapatkan tanah atau rumah untuk mulai Biara Karmel baru itu. Ini ya, ada momen di Belanda begitu, sudah cari-cari, wali kota di tempat itu sudah setuju, ya, biaranya juga sudah memenuhi, orangnya lebih dari cukup, memang ada pemekaran, tetapi belum ditemukan tanahnya dan rumah. Kebetulan, ini kebetulan atau kehendak Tuhan, ya. Monsignor Nicholas Verhoeven, Uskup Manado, mengirim surat kepada Reverendus A.B. Sute. Ya, ini A.B. Sute, ini perlu, ini saya semua dapat dari kroniknya Suster Stefani. Kalau enggak, kamu enggak pernah dengar namanya A.B. Sute. Dia ketua dari Contemplation et Apostola, itu bahasa Perancis, yaitu perkumpulan untuk melibatkan para kontemplatif dalam misi. Jadi A.B. Sute ini punya biara-biara kontemplatif di Belanda yang dilibatkan untuk karya misi, nanti kalau dikirim ke tanah misi. Monsignor Verhoeven nulisnya kepada beliau. Nah, lalu
Kebetulan juga Ref Abesute itu sudah pernah ada kontak dengan Biara Karmel di Maastricht. Jadi Monsignor Verhoeven tulis surat kepada Abesute kebetulan sudah pernah kontak dengan Biara Suster Karmel di Maastricht. Nah, lalu beliau menulis surat ke Karmel Maastricht, kalau boleh datang ke Maastricht untuk membicarakan hal itu. Karena kepercayaannya yang besar untuk memperoleh daerah misi baru itu, maka beliau mulai suatu novena kepada Santa Teresa dari Lisieux. Ini juga perlu disebut. Jadi Abesute untuk mohon supaya dari Biara Maastricht itu boleh dikirim suster ke Manado buat novena dia kepada Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa dari Lisieux. Dan pada hari ke-9 tibalah jawaban yang memberikan banyak harapan. Jadi Biara Karmel ini sampai di sini karena novena kepada Santa Teresa dari Lisieux. Karena hari ke-9 ada jawab. Itu di halaman 17, Suster. Halaman 17 sudah sampai di situ. Abesute datang ke Biara Karmel Maastricht dan menjelaskan keinginan Monsignor Verhoeven bahwa beliau ingin sekali agar para suster kontemplatif bisa mendirikan biara di Vikariat Manado. Dan Monsignor Verhoeven hanya meminta 4 suster Karmel yang tahu bahasa Belanda. Karena Monsignor Verhoeven ingin supaya biara Karmel itu sungguh menjadi sungguh-sungguh menjadi biara putri-putri Indonesia sendiri. Dan putri-putri Minahasa yang terpanggil bisa bergabung di dalamnya. Jadi tidak perlu 20 atau 21, tapi 4 saja. Dengan harapan nanti putri-putri Minahasa melanjutkan. Itu. Seperti pemikiran Monsignor Verhoeven untuk mendirikan seminari juga. Supaya ada imam-imam pribumi. Kalau Belandanya sudah tua, sudah habis, ada yang melanjutkan. Oke, nah sekarang yang kedua, mengapa dipilih Kakaskasen, ini menarik juga. Sebenarnya pertama bukan di sini. Ini lagi kita berterima kasih pada Tuhan karena suster memberikan penjelasan. Menurut cerita suster Stefani Ngala, ini beliau masih ada ya, putri Minahasa kedua setelah suster Maria Suot, OCD, yang pertama suster Maria Suot. Maria apa namanya? Maria ada nama tengahnya itu? Ada di sini. Maria Agustin Suot. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Suster Stefani Ngala yang dalam usia berapa? 87 ya. Menurut beliau, semula Monsignor Verhoeven menawarkan tempat Biara Karmel di Pineleng. Di Pineleng. Dan tahun 49 itu seminari Pineleng belum ada. Itu masih tanah kosong, tahun 49. Karena seminari Pineleng itu tahun 54. Ya, 1954 baru dibangun. Ya. Walaupun di daerah Pineleng itu juga masih tanah kosong, namun salah satu syarat pendirian Biara Karmel dari Maastricht adalah bahwa setiap hari harus ada misa. Jadi kalau ada Biara Suster Karmel, maka setiap hari di situ harus ada misa, berarti harus ada pastor di dekat situ. Nah, yang memenuhi syarat itu adalah dekat seminari Kakaskasen. Dan syarat itu hanya bisa dipenuhi kalau Biara Karmel dibangun dekat dengan seminari Kakaskasen yang pada waktu itu sudah berdiri di situ sejak tahun 36. Jadi sejak tahun 36 sudah ada di seminari Kakaskasen di situ, yang dipindahkan dari Boloan. Di Boloan sendiri seminari kecilnya sudah mulai tahun 1928. Pendirinya adalah Pastor Hendrikus Kronen MSc. Pastor Hendrikus Kronen adalah pastor paroki Boloan dan serentak mendirikan seminari Boloan itu, dan dia direkturnya yang pertama. Tapi kemudian tahun 36 seminari dipindahkan ke Kakaskasen karena
Monsinyur Walter Panis, ini masih Walter Panis ya, dia membeli tanah bekas dinas radio pemerintah Belanda. Jadi itu gedung itu dulu dinas radio pemerintah Belanda, yang bangunannya dibangun tahun 48 masih sama dengan yang sebelum dipugar terakhir itu. Bangunan lama yang kita biasa lihat dari tahun 48 itu sudah bangunannya, hanya sekarang sudah baru. Nah, tahun 48, lalu tahun 49 dibangun Biara Karmel ini yang selesai pada tanggal 4 Mei, ini sekarang 4 Mei, sekarang 4 Mei hari ini ya, tahun 49. Jadi memang sudah sejak tahun 36, Seminari Kakaskasa selalu ada imam dan bisa melayani kalau ada Biara Karmel di sini, misa setiap hari. Ini kita tidak tahu mengapanya kalau tidak ada cerita dari Suster Stefani. Sekarang kita bisa tahu, bahkan Pastor Adam juga biar dia OCD laki-laki, kalau tidak ada informasi ini, iya ya kenapa ya? Kenapa? Ini penting karena syarat ini dari Belanda itu dituntut sehingga ya di sini dan kebetulan juga udaranya lebih sejuk dan tempatnya menjadi indah. Ya. Kalau enggak ya memang di Pineleng, tapi memang tidak memenuhi syarat karena enggak ada pastor di sana. Hanya enggak tahu mungkin kenapa Pineleng karena memang di tengah-tengah ya, tidak jauh dari Manado, tidak jauh dari Temohon, tapi itu tidak jadi. Terima kasih Suster Stefani atas informasi ini, luar biasa. Dan kemudian jadilah diutus, ini terakhir. Bagaimana permulaannya? Diutuslah 4 suster OCD dari Biara Karmel Maastricht, dikirim ke Indonesia, yaitu Moeder Marie Bernadette van Engelshoven, OCD. Yang kedua Suster Maria Geturdis Wolf, OCD. Yang ketiga Suster Maria Theresia Kusters, OCD. Dan terakhir Suster Lucia Verkure, OCD. Mereka berangkat dari Belanda dengan menumpang kapal besar bernama Willem Ruys. Semua dicatat, nama kapalnya juga disebut. Rame-rame bersama dengan sekitar 20 biarawati dari berbagai macam odo kongregasi datang ke Indonesia. Ini periode yang menyenangkan ya. Saya menulis buku tentang misi di Jawa Tengah, MSc di Jawa Tengah tahun 27. Dan saya membayangkan bagaimana pertama 3 MSc datang itu, lalu kirim surat ke Belanda kepada Suster PBHK, kepada Bruder Caritas, lalu mereka berdatangan tahun 27, 28, 29, ini masih zaman Belanda semua, Indonesia belum ada, Indonesia belum merdeka, ya. Dan saya membayangkan semangat mereka rame-rame datang, lalu membuka sekolah, membuka asrama, sudah disiapkan kamar-kamar sederhana, susternya datang, brudernya datang, di Purworejo itu, ya, di tempat saya asal dari Pak Ganjar Pranowo dari situ juga, itu yang calon presiden. Saya membayangkan betapa suasana sangat menggembirakan, datang 4 suster, datang lagi tiap tahun 2 kali, ya. Luar biasa. Nah ini dengan 20 biarawati, pastor bruder, lalu mereka datang, ini 4 suster. Mereka berangkat dari Biara Karmel Belanda tanggal 8 Februari 49. Itu suster, semoga tanggal-tanggal diperhatikan ya, 8 Februari 49 berangkat dan tiba di Jakarta 28 Februari. 20 hari saja. Kapalnya cepat berarti. Kapal cepat, ini kapal Willem Ruys, no. Jadi tidak lama-lama, ini suster-suster mungkin di kapal juga tetap berdoa sama ya, di kamarnya mungkin berdoa. Kalau nggak ada kamar khusus ya pakai raket di depannya. Ini terali ini kan, jadi suster Karmel sebenarnya boleh keluar asal bawa raket di depannya. Regula bilang harus di belakang terali ya. Saya bilang sama suster, kalau suster mau pergi ke mall boleh saja, yang penting bawa raket. Tidak menyalahi regula karena kan ada di belakang terali. Ini Pater Kwakman yang bilang begitu, jadi saya ingat. Nakal ya itu. Itu 20 hari saja. Dan selama 10 hari mereka menginap di Biara Ursulin di Jalan Pos itu.
Sampai sekarang Ursulin itu biara besar di Jakarta itu di dekat katedral, di namanya daerah Pasar Baru, Jakarta. Kalau yang pernah ke Jakarta, dekat Pasar Baru, dekat katedral ada biara Ursulin. Di situ mereka menginap 10 hari. Dan tanggal 10 Maret mereka meninggalkan Jakarta dengan kapal menuju Makassar 10 Maret. Dan tiba di Makassar tanggal 14 Maret, 4 hari saja. Ini sudah normal perjalanan yang biasa. Mereka menginap di biara YMJ Stella Maris. Nah, YMJ tentu sudah banyak di sini ya, di Makassar. Stella Maris tahun 49 itu seluruh Sulawesi sudah dikuasai YMY, karena YMY itu datang tahun 1897, dipanggil oleh Yesuit. Waktu saya dulu ke Manado sebagai MSc, saya pikir kenapa di Manado tidak ada PPHK ya? Apa MSc Belanda dan PPHK Belanda berkelahi di sini atau apa? Ternyata bukan begitu. Waktu MSc serah terima dengan Yesuit, YMY-nya sudah 25 tahun di sini. Sudah dipanggil oleh Yesuitnya, Pastor Van Velsen. Sehingga mereka nginep di biara Raja Wali Makassar 4 hari. 18 Maret 49 mereka meninggalkan Makassar menuju pelabuhan Manado dengan menyusuri Pulau Sulawesi dengan hutannya yang lebat dan pemandangan yang indah. Ini orang-orang Belanda ini lihat sepanjang ini hutan lebat-lebat semua, ini pulau ini. Menyusur saja tuh dari Makassar sampai Pelabuhan Manado. Tidak jauh-jauh dari pantai. Ini dituliskan juga begitu. Perjalanan Makassar Manado ditempuh selama 3 hari, sehingga tanggal 21 Maret 49 sudah tiba di Manado, dan di Pelabuhan Manado para suster Karmel itu diminta untuk mengenakan mantel putih dan naik mobil diantar ke Katedral Manado. Ini maksudnya mantel putih ini apa, suster? Diminta untuk memakai mantel putih, ada tambahan dari jubah ini. Nabi Elia. Untuk acara besar pakai mantel putih. Oke. Pokoknya mungkin ini penyambutan, jadi mesti meriah dan mulia. Mereka diminta untuk pakai mantel putih yang pasti mereka sudah siapkan, itu sudah punya. Diarak ke Katedral Manado, dan di mana sudah menanti Monsieur Verhoeven, biarawan-biarawati dan umat yang menyambut mereka dengan lagu pujian kepada Bunda Maria. Ini Indonesia sudah merdeka ya. Ini tahun 49. Jadi Indonesia sudah merdeka, sudah banyak umat Katolik, biara YMY sudah banyak, jadi disambut mereka. Pada hari itu juga mereka diantar ke biara YMY Lembean untuk tinggal selama 6 minggu di sana. 6 minggu, 1 bulan 2 minggu. Ya, 1 bulan lebih 2 minggu. Karena biara ini belum selesai. Itu Suster Stefani sudah menjelaskan. Menunggu bangunan biara Karmel Kakaskasen selesai. Jadi masih ada waktu selama itu, karena mungkin belum rapi. Itu pun belum semua ini pasti, hanya yang secukupnya saja. Di mana ada sel-selnya dengan kapel mungkin. Ya, pastilah bukan yang bangunan ini. Lalu mereka tinggal di biara Lembean itu selama 1 bulan 14 hari ya. Tanggal 3 Mei, nah ini sekarang kita sudah mendekati momen-momen yang menentukan. Tanggal 3 Mei berarti kemarin ya. Tahun 49 biara Karmel Kakaskasen sudah siap dipakai. Maka pada hari itu para suster Karmel dijemput dari biara YMY Lembean menuju biara Karmel Kakaskasen. Namun Suster Maria Teresia yang terakhir tadi itu namanya Kluster atau apa? Suster Maria Teresia Kuster ya, itu sakit di Lembean. Dan dokter belum mengizinkan untuk ikut sehingga beliau tinggal. Maka hanya 3 suster yang bisa datang ke biara Kakaskasen itu, dan pada tanggal 4 Mei tahun 49 diadakan pendirian
Shifting dalam bahasa Belanda. Biara Karmel Kekaskasan secara resmi dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Monsignor Verhoeven dan didampingi oleh Pastor Paul Jansen MSc dan Pastor Wens Lengkong PR. Wens Lengkong ini. Ada Wens Lengkong, Simon Lengkong yang ditabiskan di Semarang, lalu datang ke sini setelah Jepang. Itu Pastor Projo pertama, lulusan dari Seminari Woloan. Ada Wens Lengkong, Simon Lengkong, dan apa satu lagi? Aduh lupa saya, ada 3. Bukan John Lengkong. Apa sih ini yang dulu-dulu punya ini, waktu zaman Jepang, suster. Di buku saya tulis tapi ini lupa. Nah, dan dihadiri oleh para frater, mungkin frater CMM juga, ini sudah ada frater CMM. Suster dan para murid normal school dari Tomohon yang melayani dengan meriah. Para putri Minahasa yang terpanggil untuk menjadi biara pati kontemplatif, Suster Karmel sesuai dengan maksud Monsignor Verhoeven itu, kemudian bertambah. Nah itu ya, jadi ceritanya seperti itu, perjalanannya dititipkan dulu di biara Lembean 1,5 bulan, seperti itu. Dan sekarang saya sebut dengan penuh kasih mereka semua yang dari Putri Minahasa dan bergabung di biara ini. Pertama Suster Maria Agustin Suwot almarhum, Mah, dan Suster Stefani Ngala, Suster Benedikta Rengkuan, Suster Teresia Magdalena Waluyan, Suster Francesca Sondak, Suster Yohana Tandayu, Suster Elizabeth Mentang, Suster Bernadette Bayak, Suster Laurencia Dama, Suster Elia Rumondor, Suster Meriam Uge, Suster Ana Nena, Suster Ambrosia Gongga, dan 2 novis ya, Suster Josephine Umboh dan Suster Teresia Mandang. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk pemateri kita. Terima kasih banyak Pastor Dr. Albertus Sujoko yang telah memberi jawaban panjang lebar tentang 3 pertanyaan besar kita, sejarah biara ini, sejarah kekatolikan di tanah Minahasa, dan sejarah kekatolikan di tanah air Indonesia ini. By the way, omong-omong ternyata Bapak Uskup kita ada di tengah kita, saya pikir sudah pulang tadi. Bahkan ya Yang Mulia, terima kasih sudah berkenan hadir, masih berlama-lama dengan kami di sini. Juga mungkin perwakilan dari Bapak Gubernur, atau jangan-jangan Bapak Gubernur juga ada. Saya kira mungkin sudah pulang ya. Ya, pokoknya ada ya, kita hormati, terima kasih banyak untuk kehadirannya, dan tentu sekali lagi Bapak Ibu yang telah berkenan hadir atau menghargai undangan kami ini dari 4 Kevikepan Manado, Kevikepan Tombulu, Kevikepan Tondano, dan tentu saja Kevikepan Pusat, Kevikepan Tomohon. Memang rencana mengundang semua dari Sabang sampai Merauke, tapi tentu berlebihan. Ini sudah mewakili Indonesia Raya. Nah, tadi sudah Pastor Dr. Albertus Sujoko sudah jelaskan kepada kita tentang sejarah 3 hal atau 3 poin penting tadi. Tapi tentu saja masih ada hal-hal lain yang perlu kita tanyakan, kita dalami supaya mendapat penjelasan yang lebih dalam lagi. Karena itu, kepada Bapak Ibu saudara-saudari, para suster, pastor, frater bruder, bahkan yang mulia, juga saudara-saudara kita dari gubernur yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada 3 lap dulu ya. Kepada panitia yang pegang mic, tolong boleh pertanyaan informatif atau diskusif, silakan tanya saja. Sudah ada yang angkat tangan tuh? Iya, sudah ada situ 1 di dalam, tambah 2 lagi, tanya saja. Tidak ada hal-hal yang jenius muncul tanpa pertanyaan yang nampaknya tidak jenius. Jadi tanya saja, biarpun nampaknya agak salah atau apa, itu adalah pengantar menuju pertanyaan yang cerdas. Jadi tanya saja. Sabar dulu ya, kita tambah 2 lagi. Coba, masih ada di luar?
Itu lihat, bahkan pemateri kita memberikan semacam kisi-kisi untuk bertanya teristimewa di halaman berapa tadi Kote, saya lupa. Beliau tulis di halaman 16. Nah, ini bagus ini. Di halaman 16 paragraf pertama. Eklesiologi ini sungguh menarik dan perlu penjelasan lebih panjang tentang arti dan hubungan antara gereja lokal dan gereja universal. Ini beliau sudah memberikan kisi-kisi, provokasi untuk kita tanyakan. Nah, ini bagus ini. Tapi masih ada yang lain-lain tuh. Tanya yang informatif saja, ada banyak informasi yang mungkin kita kurang terlalu mengerti. Baiklah, tanya saja. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Silakan Bapak. Nama, lalu pertanyaan, itu sudah. Terima kasih banyak atas kesempatan. Saya Petrus, umat Katolik Paroki Santo Fransiskus Xaverus Kakaskasen. Oh kakak, pusat Kote. Sebagai umat Katolik, saya sangat tertarik mempelajari sejarah masuknya Gereja Katolik di Indonesia. Yang terhormat pembawa seminar Pastor Dr. Albertus Sujoko MSc, juga yang terhormat moderator Pastor Adam. Pertanyaan saya sederhana saja. Amamus Ecclesiam Catholicam. Orang semua sangat cinta akan gereja Katolik, pasti. Untuk memperkaya pemahaman tentang Ordo Karmelit, makanya saya bertanya. Karena anak saya pernah berkata, Pak, saya ingin masuk pastor OCD. Bapak boleh kasih penjelasan? Saya bilang, Bapak belum tahu banyak. Nanti Bapak cari tahu syarat-syaratnya apa. Karena penjelasan saya sedikit, anak saya memilih MSc. Dan sekarang sudah ditabiskan 4 tahun lalu, 2019 ditabiskan dan berkarya di Jepang. Oh, ya, saya mengerti orang. Pastor Karol. Karol, ya benar. Saya tahu Ordo Karmelit, Pastor Karmelit cuma ada di Flores. Ya, itu saja yang saya tahu. Makanya saya ingin tanyakan, di Indonesia ini seminari-seminari Karmelit OCD ada di mana saja, dan syarat masuknya bagaimana, supaya kalau ada anggota umat bertanya, kami boleh kasih penjelasan, siapa tahu mereka jadi imam-imam Karmelit. Juga saya ingin bertanya, ini biara-biara Karmelit di Indonesia di mana saja, dan syarat-syarat untuk menjadi suster Karmel apa saja. Siapa tahu ada keponakan-keponakan kami yang ingin masuk suster Karmel, kami boleh motivasi untuk jadi suster-suster Karmel. Nah, dan yang saya ingin tahu, bagaimana sebenarnya pelayanan daripada pastor-pastor Ordo Karmelit? Apakah cuma terbatas di biara atau di paroki-paroki saja? Atau ada juga di paroki-paroki? Itu yang saya ingin tahu. Dan pertanyaan yang terakhir, maaf pastor pembawa acara, ini mungkin agak individual, agak pribadi, tapi agak menarik. Sebagai umat Katolik saya ingin tahu. Saya dengar bahwa, semoga tidak keberatan pastor ya, karena motivasi saya ingin mencari tahu why, mengapa. Ya, saya dengar bahwa Pastor Dr. Albertus Sujoko asal mulanya seorang Muslim. Apa benar atau tidak? Mohon maaf ya.
Yang saya ingin tahu, kalau benar, bagaimana sih motivasi apa yang mendorong pastor untuk memilih menjadi imam MSC? Motivasi apa itu sampai? Karena saya tahu juga dari saudara-saudara kita kaum muslim sangat kekeh dalam iman mereka. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon maaf. Bapak pastor yang sangat pintar ini, mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan bagus. Saya kira daripada lupa kalau terlalu banyak, mungkin langsung atau bagaimana? Ada dua pertanyaan besar tadi. Pertama untuk OSD, yang kedua untuk pastor secara pribadi. Iya, mana yang lebih dulu yang mau dijawab? Karena ini saya kira yang kedua lah dulu ya, sesuai dengan konteksnya. Pak Petrus ya? Iya ya. Petrus apa namanya? Bapak Sombotan kota ya. Sombotan. Oh, berarti bapaknya Karol Sombotan ini? Oh, pantasan bilang. Saya Petrus dari seminari dari paroki Kakaskasen. Lalu anaknya Karol Sombotan tanya mau jadi OCD, dia nggak kenal OCD, lalu diarahkan ke MSC. Jadi ini pengakuan dosa ini. Tidak boleh begitu Bapak Petrus. Sudah mengurangi calon OCD Bapak. Bisa inkardinasi pastor. Ternyata anaknya sendiri. Oke, dari mana Bapak tahu saya dulu Muslim dan ya begini ceritanya ya. Jadi di daerah saya itu di Purworejo Selatan itu memang untuk Katolik banyak juga yang masih generasi pertama, termasuk saya yang mengenal Katoliknya di sekolah-sekolah. Saya waktu SMP, ya, sekolah di SMP Bakti Mulia yang didirikan oleh Keuskupan Purwokerto dan saya sekolah di situ lalu ikut pelajaran agamanya di situ. Jadi kelas 2 SMP saya dibaptis jadi Katolik dan Bapak Ibu saya belum Katolik, begitu. Tapi setelah saya, adik saya ada 6, semua Katolik. Menikah juga semua Katolik, jodoh-jodohnya anak-anak semua Katolik. Sedang Bapak Ibu saya menjadi Katolik setelah saya jadi pastor. Ya. Tahun 93, bukan cuma jadi pastor, saya sudah pulang dari Roma bahkan. Jadi tahun 93 saya pulang dari Roma, saya singgah ke rumah. Bapak Ibu, saya pakai bahasa Jawa ya. Kulo ninggi tiang Katolik, mangke bapaknya seto pripun gitu. Siapa tahu siapa yang orang Jawa? Jadi Bapak Ibu, saya ini pastor. Nanti kalau Bapak Ibu meninggal, saya doanya gimana? Kan saya harus buat misa. Sedang Bapak Ibu bukan Katolik. Bapak saya menjawab, ya belum ada rasa di hati gitu. Belum ada rasa di hati. Tapi dia tentu senang karena tabisan imam saya juga mereka hadir semua. Lalu tahu kenapa 3 tahun kemudian tahun 96 saya ditelepon dari pastor paroki di Kutoarjo, Pastor Endro Wegno Seputro, Romo bisa pulang. Endro Wegno Seputro pernah tahu ya di Romengkor. Kenapa Romo? Ini Bapak Ibu mau dibaptis. Saya kaget. Hah? Tidak pernah bilang saya dan pelajaran agamanya kapan? Karena harus 1 tahun itu katekumen di Jawa. Harus 1 tahun mulai dari Paskah ini sampai Paskah berikut dibaptis. Saya bilang, ya saya nggak bisa pulang karena saya juga pastor paroki Pineleng waktu itu. Jadi ya biar Romo saja baptis bersama dengan yang lainnya. Jadi begitu ceritanya untuk Bapak Ibu. Kalau untuk adik-adik semua sudah Katolik. Jadi betul Bapak Petrus, ya tapi kan anak-anak ya masih ikut-ikutan ya, belum Muslim betul juga. Tuh Bapak saya juga tidak tahu sembahyang itu karena banyak orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja itu sebenarnya KTP saja mungkin karena nggak bisa sembahyang juga nggak tahu, seperti itu saja. Betul ya Bapak seperti itu dan ceritanya ya itu di SMP, kemudian sekolah SPG di Katolik, di SPG Bruderan, lalu masuk seminari Bogor, lalu masuk seminari Pineleng, lalu jadi pastor. Itu ya. Motivasi yang saya ingat pada tahun 77 itu saya masih di SPG kelas 2. Ada keputusan dari pemerintah Indonesia oleh Menteri Agama Alamsah Ratu Perwira Negara. Dia bilang
misionaris luar negeri dilarang masuk lagi ke Indonesia. Itu. Saya ingat sebagai pemuda juga dianjurkan, ini lihat para misionaris tidak boleh datang lagi ke Indonesia, keputusan Menteri Agama, Alamsah Ratu Perwira Negara, dan kita orang-orang Indonesia sendiri harus jadi suster, pastor, bruder, itu. Lalu saya terpicu untuk, ya saya harus melamar jadi pastor. Dan jadi. Terima kasih atas pertanyaan ini sehingga saya bisa bersharing, itulah latar belakang. Memang bukan dari bayi dibaptis, tapi sudah SMP kelas 2 dibaptis. Terima kasih. Ya, sekarang giliran Pastor Adam OCD untuk menjawab yang itu tadi. Enggak, saya ini kan moderator, jadi kan ada banyak pastor OCD di belakang ini. Pastor Agus, tolong berdiri dan jawab. Apa itu OCD, kapan mulai, syarat-syarat masuk OCD, dan yang keempat, 5 malah, di mana saja OCD, baik yang laki-laki maupun yang suster. Yang kelima, bentuk-bentuk pelayanan kita. Silakan, tolong kasih mic kepada salah seorang pastor OCD ada di belakang situ. Itu ada pastor situ, ya siap. Langsung di sini saja ya. Taruh langsung dari situ, atau di sini juga baik, supaya orang lihat lebih tampan. Nah itu. Apa perlu saya perkenalkan lagi? Sudah terkenal. Pastor Agus Pera. Pera artinya mengajar. Pastor pengajar OCD. Oh, itu bahasanya Peter Adam. Baik, OCD singkatan dari Ordo Carmelitarum Discalciatorum atau Ordo Karmel tak berkasut. Pada abad pertengahan itu banyak kongregasi-kongregasi yang tak berkasut. Ya. Jadi Ordo Karmel tak berkasut ini didirikan oleh Santa Teresia dari Avila. Jadi pastor-pastor sekarang pakai sepatu, tak berkasut artinya tak bersepatu. Tapi yang dimaksudkan dengan sepatu tak berkasut itu pada zaman Teresia sepatu yang tertutup seperti boot, tetapi diizinkan pakai sendal yang terbuka. Tak berkasut itu maksudnya supaya orang-orang bisa bermati raga di musim dingin. Jangan pakai sepatu yang tertutup, pakai seperti sendal yang terbuka supaya rasakan dinginnya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Ordo Karmel tak berkasut, OCD. Di Indonesia, bagaimana tadi bilang? Di mana saja di Indonesia, baik yang putra maupun putri. Ya, yang putri lebih dahulu karena yang putri hari ini kita rayakan. Yang putri ada di Kakaskasen, ada di Flores di Bejawa, ada di Surabaya di Mojokerto, ada di Jakarta, Keuskupan Jakarta ada di Klender, dan Keuskupan Bandung ada di Lembang. Ya, Keuskupan. Kalau yang putra ada di Flores, Keuskupan Agung Ende, ada di Keuskupan Agung Kupang, ada di Keuskupan Waitebula, ada di Keuskupan Denpasar, ada Keuskupan Manado, ada Keuskupan Semarang, dan Keuskupan Denpasar. Sekarang ada yang baru di Keuskupan Medan. Karya pelayanan. Karya pelayanan sejauh ini untuk OCD pelayanannya di bidang spiritual juga dengan membantu keuskupan-keuskupan yang membutuhkan tenaga OCD untuk pelayanan pastoral di paroki-paroki. Dan untuk saat ini kami dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk melayani Keuskupan Hati Kudus Sonder di Keuskupan Manado. Syarat-syarat masuk OCD. Syarat masuk OCD pasti sehat lahir batin. Dengan keterangan dokter, meskipun keterangan itu sering palsu. Ya, dan tamat SMA atau sejajar dan masuk melalui tahap pertama aspiran, postulan, novis sebagai pembentukan dasar hidup religius, kemudian
dengan studi filsafat, praktek, pastoral, dengan studi teologi, kemudian ditabiskan imam. Yang masuk suster, syarat untuk masuk suster di sini. Saya pikir harus suster yang jawab ya. Kalau saya jawab salah lagi sebentar. Suster jawab berarti dikasih mic di sini. Oh ya bagus juga kalau seandainya bagaimana bagus. Langsung saja mundur promosi langsung ini. Ini bahkan ada masuk di YouTube. Syarat-syarat masuk OCD. Karmel di Kakaskasa. Benar. Bahkan bila perlu suster pingkan yang Suster bilang seperti yang Pater Agus yang sudah bilang, tetapi umat mau dengar suster sendiri. Baik, syarat-syarat masuk OCD wanita tentu tamatan SLA atau sederajat. Sehat rohani jasmani. Harus ada izin restu dari orang tua. Kalau tidak, itu bahaya. Iya. Dan orang yang suka berdoa. Mencintai hidup keheningan, mampu hidup bersama dalam arti berkomunitas, bisa bekerja karena di dalam ini ada syarat-syarat suster bekerja sendirian. Jadi mesti ada rasa penyangkalan diri, bermati raga, berkurban. Nah, itu salah satu juga syarat. Dan gembira, penuh sukacita dan damai. Itu yang diharapkan oleh kami para suster di tempat ini. Selain itu juga bisa menggembirakan satu sama dengan yang lain. Saling menopang dalam hidup. Saling memberi semangat, memberi yang terbaik agar supaya sama-sama maju ke jalan Tuhan. Hanya itu saja syarat kami. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Muder Bernadette. Mesti ada surat permandian, surat krisma. Tapi terlebih itu juga persetujuan dari orang tua. Iya, beragama Katolik ya, surat permandian beragama Katolik, sudah terima krisma, KTP, dan apa tadi, suka berdoa, sukacita, gembira, bisa bangun jam 3 pagi ya, harus bisa bangun pagi karena berdoanya mulai jam 4 atau apa ya. Dan itu jadi untuk tadi itu seumur dengar hidup. yang nyanyi tadi nona-nona tadi itu ya. Oh iya. Saya doakan supaya pada masuk semua di sini dan kita akan banyak pendoa. Amin. Ya. Baik. Tapi ingat semua syarat itu untuk dilaksanakan seumur hidup. Kalau berdoa yang Senin Kamis semua orang bisa. Tetapi yang doa seumur hidup itu kan ya susah, tidak semua orang bisa. Jadi konsistensi paling penting. Oke, pertanyaan pertama sudah selesai. Saya persilakan kepada penanya berikutnya dari dalam maupun dari luar kapela maksudnya, bukan luar negeri. Yang mana itu? Silakan Bapak Ibu. Jangan diam. Ini bukan waktu untuk berdoa. Ini waktu untuk diskusi. Pastor Adam, mungkin sudah siang jadi mereka sudah lapar. Mana saya cek? Oh benar, ya jam 13, jam 1 lewat 10. Sudah jam 1 lewat jadi mau. Tapi kalau hanya satu pertanyaan sudah Satu berlebihan. pertanyaan. Maksud saya tambah satu lagi sedikit lah. Coba. Bapak Ibu. Yang di luar? Atau jangan-jangan tidak ada orang di luar? Oh ada. Ini Ibu ya, perkenalkan nama dari program mana? Lalu pertanyaan. Ya, terima kasih. Nama saya Magri Tumbol. Magri Tumbol dari Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting, wilayah rohani dengan satu suster novis yang baru masuk tahun yang lalu. Suster Pingkan. Iya. Nah, itu. Ya. Jadi suster Pingkan sudah dengar ini toh? Nama saya Iya. malah ingat yang namanya lama. Josephine, Suster Ya, Josephine, Nah, Suster itu Josephine sudah berdosa Umbo. kita.
Ya. Pertanyaan kami, tadi karya dari suster tentunya karena mereka di dalam edit kontemplatif hidup doa ya. Dan berdoa terus dan bagaimana kehidupan dari para suster di tempat ini. Karena Tuhan bilang berdoa dan bekerja. Orang juga memang hidup dari bukan hanya dari roti, dari sabda, tapi kami juga prihatin. Jadi kami mau tahu ini suster ini hidup dari mana? Kehidupan jasmaninya, soal pembiayaan kehidupan mereka, supaya ketika anak saya ada 3 putri, kalau ada salah satu yang masuk di sini, kami orang tua tidak khawatir mereka pasti tidak akan kelaparan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bukan hanya realistis tetapi membutuhkan pertanyaan yang sangat spiritual sebenarnya. Silakan Bapak Pastor. sorry. Bapak pemateri maksud saya. Pastor Sujoko, silakan langsung saja. Kok saya menjawab? Saya tidak tahu karena Ya, artinya mulainya dari pastor, nanti bisa arah ke tapi dalam. mungkin saya tahu karena suster-suster kan perlu makan minum, hidup. Ya itu kan dari sumbangan-sumbangan dari umat dan dari kebun di belakang sana yang banyak menghasilkan. Suster tidak kekurangan apa-apa, ini sehat-sehat, bahkan umur panjang 87, sehat-sehat. Yang di luar belum usia gitu so pada meninggal malah. Jadi tidak akan kekurangan apa-apa, Tuhan mengaturnya. Ya, kalau boleh ini pertanyaan terakhir, saya akan tambah dengan ini Suster Teresia dari Avila. Ya, bahwa solo Dio basta, hanya Tuhan saja cukup, itu memang spiritualitas yang luar biasa. Ini saya pegang bukunya Jalan Kesempurnaan menurut Santa Teresia dari Avila. Saya baca-baca ini dan memang luar biasa. Ini diterjemahkan oleh Suster Angelica Maria Pekarm. Oh ya. Nah, yang saya mau bilang adalah ini Suster Suster Teresia dari Avila. Ini di Spanyol, ini ada sejarahnya. Selama 20 tahun mendirikan 17 biara. Hampir 1 tahun 1. Bahkan ada 1 tahun 2. Oh Tuhan, bagaimana ini? Dan buku ini bilang, suster-susterku, kamu tidak boleh mencari dana. Kamu tidak boleh mencari uang. Ya, kamu berdoa saja. Karena Tuhan yang tahu, ya, dana dari mana, bagaimana, siapa yang punya uang dan siapa yang akan menyumbang itu Tuhan tahu, kita tidak tahu. Yang kita ingin adalah kita mau mendirikan biara di situ. Dan itu jadi. Karena memang solo Dio basta, hanya Tuhan saja cukup, dan itu memang sudah cukup. Dan saya sebut pertama ini, lihat. Biara pertama di Avila, 1562. Lalu yang kedua di Medino, 67. Yang ketiga di Valladolid, 68. Lihat, 62, 67, 68. Yang keempat di Malagon, 68. Jadi 68 itu 2, Valladolid dan Malagon. Lalu yang kelima di Prastana. Yang keenam di Salamanca. Yang ketujuh di Alba. Yang kedelapan di Segovia. 9 di Sevilla. 10 di Beas, 11 di Caravaca, 12 di Toledo, 13 di Valencia, lalu 14 di Soria, 16 di Granada, 17 di Burgos, bukan main. Ini lihat, luar biasa, ini memang orang suci ya, Suster Teresia dari Avila. Mendirikan 17 biara dalam kurun 1562, 1582, 20 tahun. Ini di buku ini saya melihat, bayangkan. Dan itu semua dananya dari Tuhan yang mengirimkannya melalui para donatur, lalu jadilah biara-biara itu. Ini semua di Spanyol ini. Saya tidak tahu kalau ada juga di tempat lainnya. Ini sejarah memang membicarakan bagaimana Tuhan berkarya.
Saya kira dengan informasi ini saya mengakhiri ceramah dan juga mungkin ditutup pertanyaan-pertanyaan ya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Pastor Sujoko. Saya kira tidak perlu berpanjang kata, intinya pertanyaan yang tadi saya ajukan, bukan saya ajukan tapi yang saya informasikan sudah dijawab oleh Pastor Sujoko. Kapan mulai Katolik di Indonesia, di Minahasa, dan kapan mulai biara ini, dan sejarah singkatnya. Sekarang sebelum tutup, Pastor Sujoko perkenankanlah untuk tetap berdiri di sini. Saya undang Bapak Ketua Panitia kita untuk memberikan sertifikat dan sudah seharusnya oleh-olehnya seperti itu. Ya, mari Pastor Jacob, tentu jangan hanya sendiri, harus ada pengawalnya. Masih ada. Oh ya. Ya, jadi sambil menantikan kedatangan Pastor Ketua Panitia, pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Sujoko. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Pastor Sujoko. Ya, yang telah memberikan kita presentasi tentang materi yang sangat berguna bagi kita semua. Mari sekarang kita ikuti acara penyerahan. Ya, kelihatan hanya serah kosong ini, tidak ada dengan ini segala macam ini. Ya, ya, Jacob. Ya. Ya, demikian penyerahan kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pastor Sujoko. Baik, karena ini acaranya sudah selesai, saya serahkan kembali kepada Ibu Ise sebagai seksi acara. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pater Dr. Albertus Sujoko MSc yang sudah bersama-sama kami dalam seminar siang hari ini. Tentunya atas nama kita semua, panitia bahkan para suster, sekali lagi menyampaikan limpah terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut dengan acara berikut. Kita akan ramah tamah, makan siang bersama. Sebelumnya kita akan menghadap Tuhan dengan doa makan yang akan dibawakan oleh Pater Hubert. Kepada Pater disilahkan. Pater mungkin di kejauhan sana. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap karya dan cintamu yang sudah kami lalui sehari ini sampai detik ini. Kami bersyukur bahwa di dalam seminar tadi kami mengenal kasih dan cintamu, sejarah hidup perjalanan iman kami melalui orang-orang yang hadir berkarya membuka jalan bagi kehadiran komunitas ini di tempat ini. Semoga apa yang kami bicarakan pada siang hari ini bisa menambah keimanan kami untuk makin mencintai Engkau. Kesempatan ini kami hendak makan siang bersama, kami mohon berkat-Mu turun atas makanan yang akan kami santap, sehingga memberikan kami kekuatan, khususnya setiap kegiatan yang akan kami jalankan pada hari ini. Tuhan bersamamu, semoga makanan yang akan kita santap, semua kita yang menyantap makanan ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita satu dalam santap kasih bersama, diundang dengan penuh kasih untuk menuju ke tempat atau meja yang sudah tersedia. Selamat makan.
Selamat melayani diri masing-masing. Sekian, terima kasih.